Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat kita semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga pagi ini kalian semuanya sehat ya. Kita juga bisa tetap semangat ya, walaupun belajar dalam kondisi daring ya saat ini. Baik, ini sebelumnya Ibu minta tolong dihidupkan kameranya ya. Kalau yang hidupkan dulu kameranya. Kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya seperti biasa ya, supaya kegiatan kita belajar lancar, juga merupakan tanda syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa ya. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Gunawan, silakan dipimpin doanya Gunawan. Baik, terima kasih Bu. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Gunawan ya sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, kembali Ibu juga mengingatkan tolong link absen yang udah dikirim di Google Classroom-nya tolong diisi kan hari selanjutnya ya. Lagi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih ya. Materi iya, materi yang akan yang kita bahas sebelumnya ada yang masih ingat nggak? Yaitu upaya Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa, Bu. Disintegrasi bangsa ya, upaya Indonesia. Pemberontakan yang terjadi, Bu, seperti APRA, Andi Aziz, DITII, dan lain-lain. Iya, benar ya Aldi ya. Disintegrasi ya, kemarin disintegrasi, terus Aldi juga menambahkan bahwa ada pemberontakan terjadi seperti APRA. Nah, untuk lanjutan materi kita hari ini yaitu kehidupan Indonesia pada masa demokrasi liberal, dan yang kan kita bahas itu adalah kehidupan politiknya. Nah, berikut Ibu akan coba share politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Untuk indikatornya yaitu yang pertama mengidentifikasi perkembangan sistem kepartaian yang berlangsung pada tahun 1950 hingga 59. Yang kedua menjelaskan ya pelaksanaan pemilu pertama 1955 ya. Terus yang ketiga analisis dampak positif dan negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal, dan untuk KD keterampilannya menyajikan laporan sederhana mengenai kehidupan politik masa Indonesia demokrasi liberal dalam bentuk infografis ya. Dan untuk tujuan pembelajarannya ini dia ya. Setelah nanti kalian menyimak video terus membaca juga materi yang sudah dibentuk, laporan hasil diskusi berupa infografis secara benar. Dan untuk KKM-nya sendiri, kalian kalau sudah kelas 12 ya KKM-nya mencapai ya 75, diharapkan nanti bisa tercapai ya, mudah-mudahan. Ini ya cakupan materi kita hari ini, peta konsep ya, demokrasi liberal yang akan kita bahas, multi partai, pengertian kabinet, sistem kabinet, pemilu ya. Ini nanti itu adalah dampaknya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video ya, ya tolong diperhatikan ya. Sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan Kabinet Parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dan wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula demokrasi liberal. Nah, oke ya. Itu tadi video ya, sekilas tentang kehidupan demokrasi. Apa saja yang bisa kalian ambil dari tayangan video tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silahkan Anggun. Setelah saya menyimak video, sistem pemerintahan masa demokrasi liberal yaitu sistem parlementer. Sistem pemerintahannya adalah sistem parlementer. Saya, Bu.
Oke, silahkan. Sistem kepartaiannya Bu, yaitu multi partai. Boleh ya tambahannya sistem kepartaiannya yaitu multi. Ada Bu, saya. Iya, silakan Siti Korea. Undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS, Bu. Undang-undang yang dipakai adalah undang-undang sementara atau demokrasi liberal, sistemnya parlementer. Undang-undang yang dipakai undang-undang sementara. Ini dia. Sifatnya adalah liberal, jadi persaingan bebas dengan ciri. Ini dia ya, pemerintah dibentuk oleh parpol, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah, sementara presiden hanya sebagai ya. Untuk lebih memahami lagi ya, selanjutnya ini ada 3 poin sesuai dengan KD kita. Ya, Ibu telah membagikan ke dalam 3 kelompok sesuai juga dengan LKPD yang udah Ibu share di Google Classroom-nya. Kalian akan membuat dalam bentuk infografis, desainnya sudah dikirim, jadi tinggal mengisi saja. Dampak positifnya, Wen. Dampak positif. Ya, ya. Oke, catat. Ada 3. Nah, ya, apa aja? Yang satunya kebebasan dalam berdemokrasi. Nah, Dah. itu aja. Yang 2 kebebasan Dampak sistem negatif, Wen. Oh, dampak negatif. Oh, tunggu. Catat ya. Nah, apa aja? 1. Tingginya kesenjangan sosial. Udah, Bu. Oke, kalau sudah siap berarti kita bisa presentasikan ya. Ya, kita bisa mulai dari kelompok 1, ini Aldi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Membacakan kehidupan politik masa demokrasi, ciri kehidupan politik pada demokrasi sistem multi partai. 2. Sering terjadi pergantian kabinet. Ciri partai politik pada masa demokrasi liberal. Dalam sistem kepartaian, masa demokrasi konflik dalam bidang politik tidak bersifat ideologis kepartaian, namun diganti menjadi kepentingan. 2. Adanya kubu partai pada jalur ideologi maupun jalur partai. 3. Kepartaian berorientasi pada susunan partai seperti priayi, santri maupun abangan. Kelompok 1 ya, silahkan. Kan tadi jelaskan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal kan, jadi itu apa yang dimaksud dengan golongan abangan yang terdapat pada ciri Ya, partai? kelompok 1, ada yang bisa menjawab? Dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Golongan abangan adalah golongan masyarakat muslim yang mempraktikkan Islam yang masih memegang tradisi leluhur Indonesia. Contohnya ritual. Golongan abangan, kata si Zaki, itu adalah salah satu golongan muslim, ya, muslim yang di Jawa yang sifatnya masih mempertahankan. Ya, kita lanjutkan kelompok 2, Nudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bacakan hasil diskusi kelompok 2. Itu pelaksanaan 1, keberhasilan demokrasi liberal adalah pelaksanaan pemilu pertama pada tahun 1955 pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, serta pemilu 1955 diikuti oleh 28 partai dan beberapa calon perorangan dengan jumlah pemilih 39 juta. Terima kasih. Jika ada yang bertanya dipersilahkan. Terima kasih. Kenapa pemilu pertama dinyatakan paling bersih, jujur, dan adil? Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 di sini. Karena pemilu dilaksanakan dalam suasana kehidupan politik yang demokratis berdasarkan UUDS 1950, maka kehidupan politik di wilayah NKRI berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Lanjut kelompok 3. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal. Dampak positifnya yang pertama adalah kebebasan dalam berdemokrasi. Kebebasan ini menandai adanya sebuah upaya agar masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam semua aspek pemerintahan, baik dari segi perekonomian, sosial, budaya, keagamaan, hingga bahkan penyelenggaraan negara. Yang kedua, kebebasan sistem multipartai.
tadi kan pada dampak positifnya ada pernyataan bahwa rakyat bisa menjadi penyelenggara negara. Nah, pertanyaannya bagaimana dan seperti apa Izin bentuknya? menjawab. Di poin 2 dijelaskan salah satu caranya ialah melalui jalur partai. Masyarakat diberi kebebasan untuk membentuk dan membuat partai yang tentunya dapat mewakili mereka. Dan salah satunya adalah lewat jalur partai. Karena adanya kebebasan, rakyat diberi boleh mendirikan partai yang tujuannya tadi nanti adalah duduk di parlemen, jadi anggota dewan. Nah, seperti itulah mereka bisa menjadi penyelenggara. Terima kasih ya, kegiatan diskusi kita selesai. Alhamdulillah. Sekarang saatnya kita kuis ya, Eva 98. Silakan mulai. Alhamdulillah. Nih. Gantian. Satunya Fitnah, dua Wildan, dan yang ketiga Gunawan ya. Ini dia hasilnya ya, sampai pada tahap kesimpulan lagi ya. Nah, sebelum Ibu menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan apa saja yang bisa kalian ambil, poin-poin pentingnya lah. Siapa? Oke, Anggun. Ya, Anggun. Silakan Anggun. Poinnya saja Anggun. Kesimpulannya kepartaian adalah multipartai. Multipartai itu adalah sistem kepartaiannya ya. Oke, yang lain? Saya, Bu. Demokrasi Silakan. liberal terjadi pada tahun 1950 sampai 1959 dengan ciri sering terjadi pergantian kabinet akibat adanya kepentingan partai. Iya, jadi pada tahun 50-59 itu tahun terjadinya dengan ciri khas yang paling ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Cepat Zaki apa? Yaitu salah satu keberhasilan pada masa ini adalah adanya pemilu pertama tahun 1955. Iya, benar ya. Terima kasih. Ibu rasa cukup ya. 3 orang sudah menyampaikan poin-poin pentingnya ya, kesimpulan untuk hari ini. Tadi kata si Anggun yang pertama sistemnya adalah multi partai. Benar. Yang kedua si Fauzan katanya adalah yang demokrasi liberal terjadi tahun 1950 hingga 59 dengan ciri yang paling menonjol itu adalah sering terjadi pergantian kabinet. Tahun 50-59 kita hitung itu ada 8 tahun ya. Partainya ada 7. Jadi kita bisa bayangkan ya. Partai kabinet, umur kabinet itu hanya sekitar 1 sampai 1,5 tahun tidak stabil ya, karena baru mau mulai kerja ganti ya. Jadi programnya sering tidak terlaksana. Tidak stabil, ada keberhasilan. Keberhasilannya adalah kita berhasil melaksanakan pemilu pertama 1955 ya. Kita akan kaitkan dengan keadaan Indonesia saat ini. Penyebabnya itu sering terjadi pergantian kabinet. Kalau sekarang mungkin ada agak-agak sedikit ya. Paling kita lihat itu adalah karena pandemi ya. Pandemi menyebabkan dampaknya ke perekonomian. Nanti perekonomian terakhirnya adalah rakyat. Gitu juga di masa demokrasi liberal. Tidak stabil, banyak terjadi pemberontakan, akhirnya juga rakyat yang menderita. Jadi kalau kita hubungkan gangguan ketidakstabilan pemerintah dengan latar belakang yang berbeda, tapi dampaknya adalah kesejahteraan. Oke, Ibu rasa demikian ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Tidak lupa Ibu mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya ekonomi lagi ya pada masa demokrasi. Silakan Gunawan dipimpin doanya dulu. Baiklah, untuk mengakhiri sebaiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Berdoa. Amin. Terima kasih Gunawan. Terima kasih juga buat kalian semua ya. Sama-sama, Bu. Ya, Gak apa-apa, Bu. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang baru. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Sampai ketemu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.